Jadi untuk bisa membaca suatu tulisan pada bongpai, kita harus bisa tahu pasti apakah itu bongpai atau batu nisan atau bukan. Karena banyak yang mirip-mirip batu nisan tetapi ternyata bukan batu nisan. Nah, secara umum batu nisan di Tionghoa di Indonesia adalah seperti itu formatnya. Ya, jadi yang A, kanan kiri itu adalah menunjukkan daerah asal yang dimakamkan, asal leluhurnya. Lalu kita ke bawah tengah, itu yang nomor satu, itu adalah menunjukkan bahwa batu ini adalah benar-benar batu nisan, bukan yang lain. Lalu ke atas tengah, itu nomor dua, itu menunjukkan siapa mendiang yang dimakamkan. Kemudian nomor empat, itu adalah marganya atau se-nya. Lalu yang kelima, itu baru namanya. Atau kalau ada jabatan ya disertakan di nomor lima itu. Nomor tiga belum ya. Nomor tiga itu adalah tarikh, biasanya tahun pembuatan atau tahun kapan meninggalnya. Lalu yang terakhir yang keenam itu adalah eh, siapa yang mendirikan makam ini, ya biasanya anak cucunya. Ya, jadi itu pedoman apa bentuk dasar dari batu nisan yang umum di Indonesia. Karena di beberapa tempat di selain Indonesia ada perkecualian juga. Lanjut Mas. Nah, yang pertama itu kita lihat di situ saya beri tanda kotak putih yang tadi nomor satu ya bawah. Nah itu tulisannya adalah mu dalam bahasa Mandarin mu, kemudian dalam bahasa Hokkien adalah bong. Nah jadi dengan ada tanda itu orang jadi tahu oh ini adalah batu nisan. Ya. Nah bentuknya bukan hanya satu huruf, melainkan ada beberapa variasi seperti pada halaman berikutnya. Silakan Mas. Nah ini variasi yang lain satu huruf juga, tetapi ini biasanya eh, orang-orang dari kalangan yang apa namanya tidak orang bukan orang-orang yang berduit lah ya, jadi orang-orang biasa. Ya, di situ ditulis ying, ya artinya adalah yang dimakamkan. Lalu ada yang dua huruf yaitu seperti pada lembar berikutnya. Nah ini ya itu ada jiajeng, ya, jiajeng kotak masih kotak tengah bawah ya jiajeng. Kemudian yang bawahnya lagi adalah souchang. Ya. Nah semua tadi baik itu mu, baik itu ying, lalu jiajeng, lalu souchang itu artinya sama kuburan, ya, kuburan. Hanya yang dua-dua huruf ini tidak secara harfiah ya, jadi dia pakai uh, kalimat yang agak panjang. Di situ diajeng artinya adalah tempat yang bertembok atau yang berdinding elok atau bagus. Kemudian yang Saujang adalah tempat peristirahatan kekal. Ya, karena memang pada umumnya bong-bong orang Cina atau makam orang Cina itu temboknya dihias macam-macam bagus. Ya. Kita bisa bandingkan di situ ada yang pakai ornamen, ada yang polosan. Ya. Nanti kita akan sampai ke situ. Ya. Lalu eh, Jiajeng dan Sojang ini bila yang dimakamkan dua orang bersebelahan ya. Jadi dalam makam itu ada kompartemen, dua kompartemen suami istri. Halaman berikutnya Mas. Nah itu yang Jiajeng itu ditaruh di bawah yang suami. Kemudian yang Sojang itu di bawah yang istrinya. Ya, di bawah tulisan yang istrinya atau yang perempuan. Ya. Tapi kalau nanti kita melihat kuburannya waktu dibuka, yaitu memang ada dua kompartemen. Susunannya sama seperti tulisan itu. Yang laki itu kalau kita lihat dari arah pembaca itu di sebelah kanan,
kemudian yang di perempuan di sebelah kiri. Nah, nanti mayatnya atau jenazahnya sama, lokasinya seperti itu. Ya. Berikutnya kita ke bagian kedua, adalah bagian yang atas tengah. Di situ untuk menunjukkan apakah yang dimakamkan itu laki-laki atau perempuan. Ya, bila yang dimakamkan laki-laki, maka dia memakai tulisan Xian Kao atau yang artinya mendiang atau almarhum ayahanda. Ya. Tulisannya Xiannya sama, yang beda hanya pada Kao. Ya. Untuk yang perempuan Xian P. Ya. Di bawah yang gambar kedua itu untuk bongpai perempuan. Ya. Xiannya sama, hanya beda pada huruf kedua. Ya, Kao dan D. Lalu bagaimana bila mereka itu dijadikan satu makam suami istri? Ya, maka tulisannya akan seperti pada berikutnya, Mas. Nah, ini ya. Jadi susunannya seperti itu. Ya, jadi siannya di atas, lalu kau di sebelah kanan, di sebelah kiri. Apakah semuanya seperti itu? Tidak. Ya. Ada juga ya penanda yang hanya satu huruf saja. Tidak ada sian kau, sian b. Ya. Yaitu ditulis ku. Ya, ku ini juga artinya yang telah meninggal dunia. Ini juga biasanya pada bongpai Indonesia orang-orang yang kurang kurang mampu. Ya. Namun ada juga penanda bila yang dimakamkan itu seorang laki-laki, ku-nya digabung dengan tadi seperti Xiankao ya, dan ku-pi. Satu contoh itu saya dapat dari daerah Ponggok, Klaten. Ya, di situ ada perkecualian. Nah, ternyata ku-nya ditaruh di bawah, ya, tidak di atas tengah. Ya, malah penanda bahwa itu makam tidak ada. Ya. Terus selanjutnya Mas, bagian ketiga ini adalah yang menarik. Itu hanya tabel nama-nama kaisar yang biasa dipakai untuk pedoman menghitung usia bongpai atau batu nisan. Nah, yang saya masukkan adalah Kaisar Kangxi yang pertama ya, atau bahasa Hokkiennya Konghi ya, sampai Kaisar Swantong atau Kui. Kemudian yang nomor 10 adalah sudah masa Republik atau Bingkok orang biasanya. Nah, kaisar-kaisar sebelum itu tidak saya masukkan. Kenapa? Karena di Jawa, di Semarang yang khususnya tidak pernah saya jumpai kaisar sebelum Kaisar Kangxi. Ya. Jadi seperti kaisar dari dinasti Ming itu jelas tidak ada di Semarang. Ya. Kebanyakan dari dinasti Qing abad ke 17. Ya, 17. Nah, jadi nama-nama kaisar itu disantumkan bersama dengan tahunnya. Misalkan pemerintahan Kaisar Guangxi tahun keberapa, nah, itu lalu dicocokkan Masehinya berapa. Namun ada juga yang tidak memakai nama kaisar, melainkan nama dari Konghucu atau Kongse. Ya. Nah, untuk Kongce bisa ditulis seperti yang lajur pertama, atau lajur kedua di tengah, atau lajur ketiga. Itu semua tahun Konghucu. Ya. Kongse, Siseng, ya sama Jiseng. Ya. Itu hanya variasi yang Jiseng ya. Atasnya sama, bawahnya itu yang goresan. Tengah itu goresan model baru, yang kanan goresan model tradisional lama. Nah, untuk menghitung tentu akan disesuaikan dengan masa kelahiran Konfusius ya, 551 sebelum Masehi. Maka nanti kalau ketemu dikurangi dengan 551 akan ketemu tahun pembuatan bongpainya. Nah, lalu bongpai pada abad-abad yang lebih modern bisa pakai Masehi ya, seperti itu Kong Yuan ya. Kong Yuan itu Kong itu sebutan, lalu Yuan itu artinya pertama. Nah, ini mengacu pada alfa ya, yang pertama alfa yaitu Masehi. Tentu kita tahu Masehi itu berdasarkan kelahiran Isa al-Masih ya, atau Yesus ya. Kong Yuan alfa ya. Oke.
Nah, berikutnya setelah nama kaisar, nama siapa, nabi Konfusius dan sebagainya, nanti ada angkanya untuk menunjukkan tahun keberapa dari kaisar ini. Dan penulisannya ada memakai angka biasa, Tiongkok biasa yang sering kita pelajari di sekolah. Kalau yang ambil bahasa Mandarin ya, atau pakai angka yang terdapat di dalam surat berharga, misalkan pada cek atau uang. Nah itu pada lebih rumit ya. Nah, untuk angka 11, angka hingga sampai 19, 21 sampai 29, dan 31 tidak saya cantumkan. Karena hanya tinggal menambah, cara nulisnya tinggal nambah ya, misalkan 15, ya 10 tambah 5, ya, atau 30 ya berarti 3 itu ada angka 30 ya sudah 31, 38 berarti 30 tambah 8. Ya. Nah, untuk yang modern biasanya angkanya lebih lebih apa namanya? Ditulis langsung sesuai angka ya 1995 ya, maka tulisnya angka 1995, tidak dibuat seperti angka Tiongkok yang lama. Nah, kemudian ada lagi angka Suzhou. Nah, ini ya, agak ruwet sedikit. Ya, angka Suzhou itu angka Suzhou ini biasa dipakai kalau dalam kehidupan sehari-hari untuk memberi label harga pada barang. Tapi juga dipakai dalam penulisan batu nisan. Ya, penulisannya sebenarnya hampir sama seperti angka Tiongkok biasa, tapi ini sudah digabung dengan penyusunan seperti cara kita menulis huruf Korea, yang mirip-mirip Korea, ya, susunannya. Lanjut, nah mari kita lihat, ini contoh penulisan tahun. Pada gambar nomor 18 ya, 18 di situ yang saya beri kotak putih, itu terbaca tahun 28 masa Kaisar Guangxi. Tahunnya macan air. Jika dikonversi ke Masehi, itu adalah tahun 1902. Kemudian bulannya bulan 8. Ya, harinya hari baik. Lalu yang sebelahnya, maaf, yang nomor 18 itu saya jumpai di Semarang, ya, di daerah Gendok, Karanglo. Kemudian yang nomor 19 itu adalah koleksi dari Museum Banten. Ya, itu tahunnya 1836 atau ditulis tahun ke-16 masa Kaisar Tokuang atau Tokong. Tahunnya monyet api. Bulannya bulan 4. Ya. Terus yang nomor 20 itu sebenarnya sama ya, saya kedobelan 80 20 sama. Kemudian nomor 21, nah ini memakai angka Suzhou. Di situ tertulis angka Suzhou yang kotak atas adalah 2498. Ya, kemudian berapa Masehi ya, kita karena itu di atas kotak itu adalah nama Kongsi atau Kongfuse, maka dikurangi 551 sehingga menjadi 1927 Masehi atau tahun ke-16 Binko. Ya. Berikutnya ini masih angka Suzhou ya, itu yang gambar 22 itu adalah saya ambil dari mausoleum di Jalan Sriwijaya Semarang. Kemudian yang 23 dan sebagainya itu tergeletak sebagai penutup selokan di daerah Tandang Semarang juga. Tahun-tahunnya nanti bisa coba dibaca. Nah, berikutnya tadi saya halaman berikutnya, Mas. Nah, ini adalah tentang penulisan selain menggunakan angka-angka tadi, yaitu memakai kombinasi 10 batang langit dan 12 cabang bumi. Ya, 10 batang langit ya kita ingat ya, itu nanti hurufnya sendiri-sendiri. Lalu sifatnya juga nanti ada yang ada yang yin, ya, lalu kayu, api, tanah, logam, dan air. Jadi melambangkan 5 unsur. Kemudian yang 12 cabang bumi ini sesuai sio. Ada 12 sio, ada tikus, kerbau. Jadi misalkan nanti ketemu, tahun tikus, kayu, ya, maka bisa nomor satu digabung dengan tabel atas itu 1 dan 2. Apakah kayunya kayu
bersifat yang atau bersifat yin. Nanti kita coba baca lagi. Ini hanya untuk mengenalkan tabelnya saja. 10 batang langit dan 12 cabang bumi. Nah, itu ada contoh satu pompa yang saya temukan di sebagai penutup selokan di Semarang juga. Nah, tarikh di situ dibaca tahun kelima masa Kaisar Tokuang, tahun ayam kayu. Karena Tokuang itu pemerintah 3 Oktober 1820, tahun kelima adalah antara Oktober 1824 sampai 3 Oktober 1925. Sorry, 1825. Salah tulis ya. Namun tahun ayam kayu dimulai 18 Februari 1825 sampai 6 Februari 1826. Maka tahun kelima ayam kayu jatuh pada tahun 1825, bukan 1824 Masehi. Bulan yang terbaca di situ pertengahan musim semi. Ya. Pertengahan musim semi Imlek itu berarti sekitar Maret sampai April. Tapi tergantung perhitungannya tergantung kapan jatuhnya hari raya Imlek. Ya, kan hari raya Imlek itu bergeser terus ya. Antara Februari, Maret, Februari, Maret. Kadang Januari juga. Lalu ada pendapat bahwa tarikh itu menunjukkan, oh ini orang meninggalnya tanggal sekian. Tapi saya kurang begitu sepaham dengan pendapat itu. Karena kalau satu orang mungkin iya, bisa saja itu tahun dia meninggal, bisa juga tahun pembuatan makamnya. Tapi kalau 2 orang meninggal suami istri, masa iya dia meninggal bareng-bareng? Ya, maka saya cenderung bahwa tahun pada tarikh pompa itu adalah pembuatan makamnya atau pembuatan batu nisannya. Namun pasti ada perkecualian. Misalkan seperti gambar berikutnya, ini adalah saya peroleh dari Pak Hendri dari BRIN Jogja yang waktu itu penelitian di Ambon, ya kalau nggak salah ini. Di situ tertulis kapan lahirnya, kapan meninggalnya. Ya, dalam kotak itu yang sebelah kanan adalah lahirnya, lalu sebelah kirinya itu meninggalnya. Itu adalah bongpai atau batu nisan seorang perempuan. Lahirnya 1912, bulan 3, tanggal 23 atau hari 23, lalu meninggal 1992, tahun 10, bulan 10, tanggal 29 atau hari ke-29. Nah, ini hanya untuk saya tunjukkan contoh bahwa kadang ada perkecualian dalam penulisan tarikh. Ya, jadi kalau ada hari lahir, hari meninggalnya pasti ditulis bersamaan. Juga itu dicantumkan. Tapi kalau hanya satu, bisa saja itu tanggal pembuatan, bisa tanggal meninggalnya. Kalau yang dimakamkan satu orang. Tapi kalau 2 orang, saya lebih cenderung itu tanggal pembuatan bongpai atau batu nisannya. Nah, lalu untuk penulisan bulan, orang Tionghoa bisa menggunakan bermacam variasi. Untuk bulan pertama itu, bulan pertama saja ada 4 variasi. Ya. Iyue bulan pertama itu ada 4 variasi. Ya. Yang pertama itu Mojun atau awal musim semi, lalu sebelahnya itu hari pertama sama ya, dan seterusnya, lalu sampai 12 bulan. Nah, kalau kita perhatikan, mungkin yang mempelajari tulisan Hanse atau Mandarinnya itu kebanyakan adalah gambar-gambar pohon sebenarnya, yaitu tulisan gambar pohon. Mengapa? Karena orang-orang Tionghoa pada dasarnya adalah masyarakat agraris, sehingga mereka membuat catatan berdasarkan pergantian kapan tanaman ini tumbuh, kapan bulan kapan, ya, sehingga dipakai untuk menentukan bulan. Ya. Oke, berikutnya ini adalah sudah kombinasi dari tahun 10 batang langit dan 12 batang bumi, sehingga kalau orang mau mencari, oh kapan itu tikus kayu, sudah tinggal melihat ya, dari tabel tadi, oh ini tahun sekian, kebetulan itu dibatasi dari 1084 ya, 1804 sampai 2043 ya. Nanti kalau sebelumnya bagaimana ya, tinggal mengurangi 60. Karena periodenya berulang setiap 60 tahun sekali. Berikutnya, nah ada perkecualian
Di sini yang tadi yang saya singgung adalah batu nisan dari Klaten tadi, daerah Ponggok. Jadi almarhumnya ditulis di bawah ya. Lalu sebelah kanan atas itu mestinya mata bongpai yang dalam lembar pertama tadi adalah huruf A kanan kiri. Ditulis itu atas bawah. Tertulis itu Guangdong ya, atau provinsi Guangdong. Lalu usianya dicantumkan malah ya. Usianya pada gambar ketiga ada nomor 28 yaitu tapi dipisah yang 30 itu di kanan bawah, yang lalu yang 7 di kanan atas. Jadi usianya 37 waktu dia meninggal. Berikutnya ada juga perkecualian lain, ini yang saya jumpai di Bergota Semarang. Ini adalah makam yang dia tidak mencantumkan nama kaisar. Ada dugaan bahwa orang ini adalah anti pemerintah, atau mungkin dia pemberontak pelarian dari Tiongkok, sehingga dia tidak mau mencantumkan nama kaisar. Biasanya loyalisme. Kemudian juga dia menambahkan jam kapan dia meninggal. Nah, kalau ada jam ya berarti bisa dipastikan ini meninggalnya. Ya. Di situ tertulis Zhu Yubing Xuan Nian Wu Yue Surgery Waste. Ya, jadi tahunnya tahun anjing api, bulan kelima Imlek, lalu hari ke-17, jamnya jam kambing. Jam kambing itu adalah antara jam 1 siang sampai jam 3 sore. Ya, sampai sekarang bongpai ini dan bongnya masih utuh, cuma sedang apa ya, kalau saya perhatikan, saya kalau kesana lagi itu sedang terancam mungkin akan disur menjadi makam lokal. Nah, berikutnya ini bagian 4, ini tentang marga. Ini ada saya tulis tidak semuanya ya. Saya kira dilompati saja karena marga ini nanti tinggal mencocokkan. Yang cara bacanya yang tengah itu dengan cara yang biasa dijumpai di Jawa terutama ya. Nah, tapi yang paling kanan yang Mandarin yang hanya satu pengucapan. Kalau yang non Mandarin bisa macam-macam. Ya, Wi saja itu nomor 3 itu Wi sudah berapa banyak bisa diucapkan. Hurufnya sama tapi bunyinya bisa Wi, ong, ya dan sebagainya. Nah, itu ada 50. Saya tulis 50. Mestinya lebih ya dari itu. Sedangkan untuk pengucapan di penulisan di Jawa Tengah dan Jawa Barat saja sudah berbeda untuk UI. Biasanya kalau di Jawa Jawa Barat, Jawa Tengah itu tulisnya OEY. Kalau Jawa Timur OEI. Nah, ini yang agak susah misalkan kalau menemui. Nah, karena dialek Hokkien itu lebih susah daripada bahasa Mandarin. Mandarin hanya 4 nada, Hokkien bisa 8 nada. Saya kira teori saja, lalu pengucapan itu juga berikutnya mas sama ya, itu pengucapan huruf kita lewati saja. Nah, ini sekarang mengenai yang bagian 5. Tadi saya sampaikan bahwa di bagian 5 di atas nama marga itu bisa diberikan jabatan atau titel kalau memang ada, kalau enggak ya nama pribadi. Di situ terbaca Louis Tinlan. Nah, itu diserapan dari bahasa Belanda letnan. Ya, jadi lidah orang Cina susah mengucapkan letnan, mereka Louis Tinlan. Meskipun kalau huruf-huruf itu dipisah-pisah ya artinya sudah berbeda sekali. Jadi ini hanya sebagai lambang bunyi saja, Louis Tinlan, letnan. Ya, kebetulan itu adalah letnan Gui Pun Kong yang ada di Semarang. Ya, Gui Pun Kong. Kemudian di atas letnan adalah kapitan. Ya, berikutnya mas kapitan. Nah, kapitan atau dalam bahasa kapitan, bahasa Mandarinnya japitan. Di situ saya ambil contoh dari koleksi museum di Banten. Ya. Itu kapitan Si Bun Huan. Tulisan kapitannya saya beri kotak putih. Lalu yang bawah adalah mayor, ini yang lebih tinggi dari kapitan. Mayor, di sini saya ambil contoh mayor Chong Afi di Medan. Ya, Chong Afi.
Jadi tulisan mayornya ada di tidak pas tengah tapi agak ke kanan ya. Kanan bawah itu yang saya beri kotak, saya perbesar lagi. Mayor, ya mayau. Mayau. Ya, lalu bukan hanya letnan, kapitan, mayor, tapi ada juga gelar-gelar lain yang bagi saya cukup unik. Ini kebetulan saya jumpai di Madukismo, di Berisi, pada kunjungan bulan Mei yang lalu. Bulan saya lihat, oh ini kok gelarnya cukup menarik ya. Zhongxian Tahu Si Binxian itu Grand Master Exemplar tingkat keempat. Nah, saya baru melihat gelar seperti ini, kemudian saya kontak dengan Claudine Salmon, menanyakan apa ini maksudnya. Ya, ternyata oleh Profesor Salmon dikatakan bahwa itu memang gelar, tapi apa namanya, pada dinasti Qing terakhir itu banyak obral gelar dijual kepada orang-orang di luar Cina, sehingga yang tertarik, yang punya duit bisa membeli gelar itu. Jadi rupanya jual beli gelar sudah berlangsung sejak masa dinasti Qing yang akhir. Mereka mau beralih ke republik karena banyak korupsi, banyak macam-macamnya, sehingga terjadilah itu untuk mengisi kas negara, apalagi ada perang opium sebagainya. Jadi mereka kasnya amburadul. Nah, ada juga bongpai yang tanpa nama, tapi saya lupa mencantumkan. Itu saya peroleh dari Bu Utami. Di sini ada ya Bu Sugila Utami. Dari Bali, itu bongpai yang jadi koleksi museum Singaraja. Di sana tidak ada namanya, cuma ditulis pasangan suami istri dari Bali. Ya, dari Bali. Jadi ada tulisan Bali di tengah hidupnya. Kalau tidak salah ingat, tahunnya waktu saya baca 1874 Masehi. Ya, karena keterangan di museum waktu itu hanya bongpai ditemukan di pelabuhan apa lupa saya di Singaraja. Oke, lanjutnya Mas. Bagian 6. Ini adalah untuk menunjukkan siapa yang membuat bongpai, mendirikan bongpai. Ya. Atau batu nisan. Nah, ada dua contoh 36 dan 37. Yang 36 itu adalah istri dari Letnan Pantikbi di Semarang. Itu ada nama anaknya. Dari atas itu kotak putih ya, kotak putih atas itu terlihat bahwa anaknya 2 laki-laki, lalu bawahnya adalah 3 perempuan. Yang laki-laki itu Chun Hui dan Chun Chang, lalu yang perempuan Hang Nio, Chen Nio, dan Pang Nio. Nah, kita lihat bandingkan dengan bongpai yang di sebelahnya. Nah, itu lebih tua usianya. Ini adalah bongpai yang saya baca waktu di Salatiga. Ini adalah bongpai tertua di Salatiga. Tahunnya 1838. Ya, di Museum Salatiga, bulannya bulan 2. Lalu anaknya hanya 2 laki-laki, ya. Jiansen dan Jiansu. Kalau kita lihat modelnya, yang sebelah kiri itu banyak ornamen, yang sebelah kanan itu polosan. Ya, itu bisa banyak faktor penyebabnya. Di antaranya kalau yang bongpai yang kuno-kuno memang jarang ada ornamen. Karena apa? Karena waktu migrasi mereka ke Jawa kebanyakan petani, sehingga belum ada ahli pembuat batu nisan. Lalu migrasi berikutnya mereka ikut, akhirnya tukang-tukang pembuat batu nisan bisa membuat batu nisan yang lebih baik dan kaya dengan ornamen raya. Nah, itu untuk bongpai. Nah, lalu yang berikutnya, ini yang sering dikira adalah bongpai atau batu nisan, padahal bukan. Ini adalah altar. Di Indonesia atau di Jawa biasanya ada 2 macam ini ya, Fusen atau Hosin dan Hotu. Ya. Fusen itu yang atas ya, yang besar itu dewa, sebenarnya dewa rezeki, ya, dewa rezeki, tapi orang menyebutnya dewa tanah atau dewa bumi. Lalu yang Hotu ini adalah dewa tanah sebenarnya. Ya, tapi dua-duanya oleh orang Tionghoa dianggap sebagai dewa bumi. Fungsi mereka adalah sebagai penjaga atau pemilik makam.
Jadi normalnya kalau orang berkunjung atau berziarah datang ke mereka dulu, kasih apa, hiu atau apa, lalu baru ke kuburan orang-orangnya. Istilahnya kalau Jawa apa, kulon wun gitu ya, ada pemilik pemilik makam itu. Ya, mereka dianggap sebagai pemilik makam. Nah, untuk berikutnya ini sebelumnya tadi sebentar Mas ya altar tadi kadang orang kalau menemukan itu dikira apa namanya, oh ini kuburan anak kecil ya, padahal bukan. Bukan. Nah, lalu berikutnya itu latihan membaca saja ya, saya kira itu nanti sudah ada keterangannya, tinggal nanti kalau mau diketikkan silahkan. Ya ini. Nah, yang terakhir halaman 36 ya. Gambar tertarik. Nah, itu adalah koleksi Trawulan. Ya, saya baca juga waktu itu dikirim oleh siapa saya yang penjaga di Trawulan itu, dikirim ini langsung membacakan. Jadi itu cukup bagus, saya kira nanti bisa untuk latihan membaca isinya. Ini adalah seorang yang punya jabatan juga, tapi dia orang pendatang. Waktu itu kata Bu ini yang penjaga Trawulan ini orangnya datang di Jawa Timur lalu meninggal di situ. Dan dibuatkan ini bahannya cukup, kalau saya lihat ini cukup bagus ya, mungkin marmer ya, saya kurang tahu. Ya, saya kira demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, karena ini saya baru pertama bertemu dengan para ahli epigrafi di Indonesia. Terima kasih Mas Ren.